Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1, tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Yaitu teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah: 1. Cara atau petunjuk disajikan berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Perhatikan contoh teks petunjuk berikut ini. Cara membuat kipas kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi dengan ukuran bebas berupa kertas kado atau majalah bekas atau kertas lainnya. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. 4. Balikkan kertas dan lipat lagi. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan dengan menggunakan double tip. 7. Kipas siap dipakai. Silakan kalian kirim foto hasil kerja berupa kipas kertas dan kirimkan ke WA Japri. Nah, berikutnya materi tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya, 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Peralatannya setrika, rice cooker, dan oven. 2. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh peralatannya adalah kipas angin dan blender. 3. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan neon. 4. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. 5. Energi gerak berubah menjadi energi listrik. Contohnya adalah air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. 6. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. 7. Energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Ya, jadi makanan tersebut yang kita makan mengandung energi kimia. Ya, setelah kita sampai di dalam tubuh kita manfaatkan sebagai sumber energi sehingga menjadi energi gerak.
Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Anak-anak, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan untuk kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia adalah seperti gambar berikut ya. Petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Jadi, kita memanfaatkan tenaga hewan untuk membajak sawah. Kemudian, kita memanfaatkan telur ayam ya dari ayam yang bertelur untuk makanan ya sebagai sumber protein ya, telur ini sebagai sumber protein. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia, misalnya ini pohon pisang ya. Buahnya kita manfaatkan untuk dimakan ya. Kemudian kayu bisa dibuat untuk kursi ya. Kemudian bunga ini dimanfaatkan untuk perhiasan di rumah kita. Kemudian tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bumbu untuk di dapur dan bahan obat ya. Contohnya ini adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Jadi, jika kita menginginkan warna kuning, ya, kita bisa menggunakan warna alami dari kunyit. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit. Jadi kunyit bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional dan bumbu dapur ya. Kunyit juga dimanfaatkan sebagai minuman kunyit asam. Ya. Jadi minuman kunyit asam ini merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Ya, pembeli bisa langsung menyeduh dengan air hangat. Nah, jadi biasanya dalam bentuk kemasan itu sudah berbentuk bubuk, ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalian harus ingat tadi tugasnya sudah Ibu berikan, jangan lupa dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.